Haleluya, puji Tuhan, segala pujian, syukur kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kita masih mengalami berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan ketika kita dinasehati, ditegur, ataupun dapatkan pujian, itu adalah tetap berkat yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini saya buka dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima berkata demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ketika dalam hidup ini sebagai manusia, manusia pasti paling senang dan akan cenderung menyukai zona nyaman. Sesuatu yang nyaman, sesuatu yang disukai, maka itu adalah merupakan dambaan untuk dialami hari demi hari. Tapi coba ketika kita mengalami satu keadaan di mana yaitu kita mulai ditegur, kita mulai dinasehati, bagaimana dengan sikap kita? Orang akan cenderung senang dengan yang namanya pujian daripada teguran. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, Yesus langsung menegur kepada jemaat di Efesus. Tetapi apakah hanya berbicara tentang soal teguran saja yang Yesus sampaikan dalam konteks ini dalam Wahyu 2? Sebelum Yesus menyampaikan teguran ini dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata Yesus menyampaikan pujian kepada jemaat Efesus. Jadi dari sisi ini kita memperhatikan, kita bersyukur bahwa Tuhan kita, dia adalah satu pribadi yang objektif. Dia bukan hanya soal menegur saja, tetapi ada juga dia memberikan pujian. Dalam hidup ini kadangkala mungkin kita bisa saja merasa bahwa kok saya tidak dihargai, saya tidak diterima. Karena ada hal-hal di mana seharusnya kita mendapatkan apresiasi, seharusnya kita mendapatkan pujian tetapi itu tidak kita alami. Maka jadilah orang-orang yang fair, objektif dalam arti kalau memang harus dipuji, berikanlah pujian. Kalau memang harus diapresiasi, berikanlah apresiasi. Dalam lingkungan kerja, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan antara orang tua dan anak, haruslah demikian. Tetapi jikalau kita mendapatkan teguran dengan apa yang kita lakukan, lihatlah bahwa teguran itu bukanlah merupakan satu penolakan atas kehadiran kita, bahwa teguran itu bukanlah menandakan bahwa kita adalah orang yang lebih rendah daripada yang lain. Tetapi ketika teguran itu diberikan, nasihat diberikan, itu untuk mengupgrade diri kita, untuk memperbaharui kita, supaya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin rasanya ketika teguran datang seolah-olah ada titik lemahnya diri kita yang disampaikan. Tetapi sebenarnya teguran datang, mungkin titik lemah kita yang kelihatan, tetapi di situ kan untuk membuat kita, oh saya salah di sini. Jadi saya harus membenahi diri. Begitu juga ketika pujian datang dalam diri kita, kita harus ingat bahwa di balik sisi kelebihan kita, pasti ada hal-hal kita yang kurang, yang harus diperbaiki lagi. Demikian juga saudara ingat, ketika teguran datang dalam kehidupan Daud, ya lewat Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur Daud, dia begitu bijak, dia begitu berhikmat. Dia tidak menegur Daud di depan umum dengan cara yang kasar, dengan bahasa yang mungkin bisa menyinggung orang. Tetapi Nabi Nathan menegur Daud dengan bahasa perumpamaan. Dari sini saya pribadi bahkan kita semua bisa belajar bagaimana memberikan pujian dan bagaimana bijaknya ketika kita mengkritik atau kita menegur seseorang. Sehingga apa? Harapannya apa? Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud bisa menerima dan Daud bisa mengupgrade dirinya. Dia berubah, dia bertobat, dia berbalik dari jalan yang salah. Ketika firman disampaikan, tujuan firman adalah bukan untuk sekedar menghakimi saya dan saudara, tetapi kerinduannya supaya kita sebagai umat Tuhan, untuk kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan yang salah, dari pemikiran yang salah, dari pola hidup yang salah, gaya hidup yang salah. Ketika mungkin firman datang menegur dosa kita, jangan kita kemudian mutung, kita kemudian marah, tetapi biarlah kita terima dengan iman, dengan berkata bahwa ketika teguran datang,
itu untuk memperbaharui saya. Ini untuk membuat saya bisa lebih mengenal lagi jalan yang mana yang harus kita pilih. Bersyukurlah kalau masih ada nasihat. Bersyukurlah kalau masih ada tegur. Bersyukurlah kalaupun engkau diapresiasi, engkau dipuji. Tapi jangan juga menjadi lemah, jangan menjadi undur ketika engkau melihat kok saya sepertinya tidak diapresiasi. Sepertinya saya tidak puji. Tapi marilah kita bersikap, belajar seperti teladan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menegur, tetapi Yesus juga memberikan pujian kepada jemaat di Efesus. Jangan sampai seharusnya pujian yang kita berikan, tetapi teguran atau kritikan yang salah yang kita berikan. Jangan sampai juga seharusnya sudah perlu ditegur, sudah perlu dinasehati, tetapi ya pujian yang kita berikan. Firman Tuhan ini menegaskan dalam hidup kita, entah yang kita dapatkan adalah teguran atau pujian, hati kita tetap terjaga untuk kita berjalan dalam keinginan dan maunya Tuhan. Karena apa? Dalam Amsal yang ketiga ayat 11 dan ayat yang ke-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Jadi teguran datang, nasihat datang. Karena apa? Bapa melihat kita sebagai anak. Anak-anak apa? Anak-anak yang dikasihinya. Dan juga Bapa memberikan pujian, apresiasi kepada apa yang sudah anak-anaknya lakukan. Tindakan imanmu Tuhan juga perhatikan. Bersyukurlah buat hari ini. Entah pujian, entah teguran yang akan kita terima, kita mau terimanya sebagai seorang anak yang menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Amin. Puji Tuhan, mari kita datang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat berjalan di dalam jalan yang benar karena kami percaya ada Bapa yang menasihati kami, menegur kami ketika kami salah. Tetapi kami juga bersyukur ketika Bapa memberikan pujian, Bapa memberikan berkat kelimpahan dalam hidup kami. Semuanya itu kami terima karena anugerah kasih dan belas kasih daripada Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan khususnya COTW diberkati oleh Allah. Jemaat Tuhan diberkati oleh Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat boleh mengalami kelegaan yang berasal daripada Engkau. Bahkan ketika di antara kami mulai berada di jalan-jalan yang salah, tegur kami, nasihati kami Tuhan, supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang sama. Keberkatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersemangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.